Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya saya harapkan selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Ingat, protokol kesehatan harus selalu ditaati dan dihormati karena kita masih dalam kondisi prihatin yang luar biasa karena COVID-19 ini. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang eksposisi, kemudian kita juga sudah mengungkapkan ciri-cirinya, serta juga sudah mencontohkan karya eksposisi seperti apa, jenis karangan eksposisi seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis unsur intrinsik puisi. Nah, sebelumnya coba lihat di HP kalian, sudah saya share presensinya menggunakan link. Nanti silakan diisi linknya supaya kalian tercatat oleh absensi Bapak kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama, menganalisis unsur-unsur intrinsik. Oke. Untuk KD yang akan kita pelajari, yang pertama KD 3.36, menganalisis pesan dari dua buah fiksi atau kumpulan puisi yang dibaca. Ini KD-nya untuk pengetahuan. Kemudian KD keterampilan itu menyusun ulasan pesan dari dua buah buku fiksi, yaitu novel atau kumpulan puisi yang dibaca. Kemudian indikatornya nanti setelah pembelajaran ini kita akan indikator pengetahuan, yaitu menganalisis unsur intrinsik dari kumpulan puisi yang dibaca, kemudian menemukan setelah dianalisis, menemukan amanat dari kumpulan puisi yang dibaca. Setelah itu indikator pada keterampilan. Nanti anak-anakku semua diharapkan bisa menyusun ulasan terhadap pesan dari kumpulan puisi yang dikaitkan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian yang terakhir nanti setelah kalian punya kelompok, kalian diharapkan bisa mempresentasikan, menanggapi dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Diskusinya di mana ya? Kalau di webmeet ini nanti bisa didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak nanti melalui WA group yang sudah kalian punyai. Nah, cara presentasinya di WA group gimana nanti bisa pakai voice note atau pakai teks yang akan disampaikan nanti. Kemudian tujuan pembelajaran anak-anak semua melalui diskusi guru dan siswa di Google Meet nanti diharapkan bisa menuliskan unsur pembangun dari kumpulan puisi yang dibaca dengan tepat. Okay. Selanjutnya bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik dari kumpulan puisi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang terakhir nanti kalian diharapkan bisa mempresentasikan. Yang pertama, pengertian puisi. Ya. Menurut Samsul, puisi itu seperti apa sih? Ungkapan perasaan, Pak, yang dituangkan dalam kata-kata itu, Pak. Desi mungkin bisa menambahkan? Ungkapan atau curahan perasaan penyair yang disajikan dengan pemilihan bahasa yang bisa tersurat, bisa tersirat. Oke. Supaya bisa ditangkap oleh pendengar atau penikmat puisi. Oke, ya berarti intinya puisi itu sesuatu, kita gabungkan ya dari pengertian dari Samsul dan Desi. Puisi itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, ungkapan yang ada di dalam hati kita disampaikan melalui kalimat, ya, sehingga kalimat itu akan tersampaikan oleh pembaca, sehingga mungkin bisa tersurat, bisa tersirat, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya unsur-unsur dalam puisi, mungkin secara aja mungkin amanat, nilai rasa. Nilai rasa. Oke. Kemudian itu ada amanat, ada judul, ada itu termasuk unsur yang ada di dalam puisi atau ada di luar puisi? Coba di dalam. Di dalam ya.
Berarti kalau di dalam namanya unsur, oke? Intrinsik. Nah, unsur intrinsik. Berarti kita dapat simpulkan apa yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa puisi itu terbangun ada dua macam. Pertama adalah unsur intrinsik, kemudian dua adalah unsur di luar. Itu namanya unsur apa? Juwariah mungkin? Ya. Ekstrinsik, Pak. Iya. Tetapi yang untuk pembelajaran ini kita fokus kepada unsur intrinsik. Biasanya kalau pertama kali membahas sebuah unsur itu kan biasanya pertama kali apa? Tema, Pak. Tema. Tema. Oke. Kalau tema itu pengertiannya apa? Warti? Iya, Pak. Ide pokok Iya. atau gagasan pokok, Pak. Oke. Ya, berarti kalau ide pokok dalam puisi itu yang dimaksud seperti apa? Kira-kira mungkin lebih jelas lagi Warti coba. Tema itu ide yang dibicarakan. Kalau di dalam puisi, menurut saya itu temanya itu ya saya sukanya cinta, Pak. Jadi hal-hal apa yang dibicarakan mengenai cinta. Oke, sip. Bisa lihat unsur yang membangun puisi yang dari dalam itu majas ya. Majas atau kalian kenal gaya bahasa. Gaya bahasa ya, atau cara pengungkapan pemikiran melalui kata-kata. Oke. Yang dimaksud majas itu kalau kita sering berbicara itu biasanya suka menggunakan perbandingan atau kita suka menganalogikan atau kita suka istilahnya menggunakan sindiran, itu kan majas. Nah, selanjutnya anak-anakku semua kita unsur intrinsik yang lain, diksi. Oke ya, betul. Nah, diksi, kira-kira menurut Desi, kalau mengungkapkan sesuatu itu perlu nggak kita memilih kata? Perlu, Pak. Perlu ya. Misalnya, Samsul mau menyampaikan sesuatu kepada Ika dengan pemilihan diksi kan harus tepat. iya betul, sip. Ya berarti yang dipilih katanya nanti harus sesuatu yang membuat Ika langsung Tidak menggunakan retorika. ya, jadi pilihan katanya harus tepat supaya nanti apa yang disampaikan itu menjadi lebih mengena di hati Ika. Tidak salah paham. Tidak salah paham. Oke. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Oke. Juwariah, coba Juwariah. Pesan, Pak. Pesan. Kira-kira kalau pesan dalam puisi itu yang supaya lebih cepat mengena itu yang seperti apa? Yang bisa diketahui secara langsung sama yang baca, Pak. Oke, berarti ketika orang baca puisi itu langsung bisa menangkap apa sebenarnya diinginkan, apa ditulis oleh penyair sehingga bisa. Nah, itu amanat. Oke, anak-anakku semua, unsur-unsur intrinsik yang ada di puisi itu nanti bisa kalian pelajari dengan baik. Kemudian intrinsik yang berikutnya yaitu suasana. Coba dibacakan pengertiannya suasana. Setio mungkin suasana itu seperti apa yang dimaksudkan? Suasana adalah perasaan yang akan timbul pada pembaca ketika membaca sebuah puisi. Ya. Ya, contohnya misalkan gini, Pak. Pak Samsul membuat puisi cinta untuk Ika, kemudian Ika membacanya, kemudian Ika timbul perasaan gimana gitu pada Samsul itu, Pak. Unsur intrinsik yang berikutnya, anak-anakku semua, karena kita terbatas waktu juga, yaitu rima. Rima adalah persamaan bunyi di akhir kata. Anak-anakku semua, untuk rima ini pada puisi baru itu tidak begitu diutamakan sekali, tetapi kalau di puisi lama itu jadi suatu keharusan. Artinya kalau pantun ya berarti harus apa rimanya, rima akhirnya? Cak AA dan AB, Pak. Kalau AB itu pantun, kalau syair A gitu. AA. Oke. Berikutnya yang terakhir untuk unsur intrinsik, yaitu apa anak-anak semua?
Nah, untuk lebih memperjelas anak-anakku semua, kalian nanti buka e-book yang ada di situ. Coba nanti diklik, nanti kalian akan melihat kumpulan puisi Sabarti Djoko Damono. Kalian bisa akses di situ, kemudian kalian baca. Warti, silakan dibacakan puisinya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ada yang ingin menafsirkan maknanya? Cinta yang sederhana, cinta yang tidak muluk-muluk, tapi tapi ingin memberikan segalanya, tapi tidak mengharapkan apapun. Seperti itu kayaknya, Pak. Ya, oke. Jadi kita sudah punya simpulan. Cinta itu sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Sehingga penyair menyampaikannya dengan lebih bagus, yaitu seperti kayu yang kepada api yang menjadikannya abu. Artinya tidak memerlukan sebuah balasan yang artinya kan dia mencintai dengan sepenuhnya. Selanjutnya anak-anakku semua, kemudian dicari unsur intrinsiknya, tapi tidak usah saja ini, tapi kalian nanti cari yang ini aja, yang singkat aja, yaitu aku ingin. Nanti tugasnya adalah anak-anakku semua, nanti buat kelompok beranggotakan 4-5 orang. Kemudian diskusikan puisi itu, dicari analisis unsur intrinsiknya, didiskusikan di WA group yang akan kita mulai nanti di WA group 2 jam lagi setelah ini. Jadi anak-anakku semua, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.